Bert, jadi Romo itu sangat bahagia. Percayakah kamu? Harus percaya, kalau enggak lepas saja jubahnya sekarang. Ya, dia harus percaya, karena buktinya sudah banyak. Ada Romo Edu bahagia jadi Romo. Saya sudah mendengar nama Romo Edu Ratu. Wah, ada kata ratunya itu. Saya pikir ini kerajaan mana beliau ini. Ya. Itu sudah sejak saya seminaris. Jadi ini nama besar sebetulnya. Dan sekarang bisa merayakan Ekaristi bersama Romo Edu dan anak-anak SMA Kanisius, saya bahagia sekali. Kalau tadi melanjutkan renungannya Frater Robert ya, bahwa kita dalam berdoa kepada Tuhan tidak bisa sombong dengan jasa-jasa kita. Ya. Dulu ada film Gods of Egypt, kalau Anda sempat nonton ya. Lalu di situ terungkap pada salah satu bagian episodenya itu, kalau kita mati nanti, lalu kita itu ditimbang dalam keyakinan dalam film itu ya. Raja yang lalim itu, raja yang jahat, itu membawa harta benda begitu banyak sebagai orang kaya. Dia menimbang emasnya, menimbang harta benda duniawinya, tetapi lalu dia tetap tidak dikasih masuk ke dalam kehidupan abadi itu. Lalu ada raja yang baik, dia ditimbang juga. Yang ditimbang itu adalah perbuatan-perbuatan baiknya, yang ditimbang itu adalah apa yang selama ini dia lakukan buat rakyat, lalu dia boleh masuk dalam kehidupan abadi. Maka lalu seakan-akan dalam film itu muncul kesan bahwa boleh atau tidaknya kita masuk dalam kehidupan abadi itu tergantung jasa-jasa kita, tergantung apa yang kita lakukan. Bisa jadi film ini ingin memberikan suatu pewartaan yang baik, bahwa kita harus makin banyak berbuat baik. Tapi sebetulnya ada konsep yang harus kita juga lihat di situ, yang harus kita waspadai, bahwa kita pada akhirnya di hadapan Tuhan tidak bisa sombong dengan apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Misalnya kalau Anda menjadi donatur di gereja, ya, memang Anda nggak cerita-cerita, ya, kepada teman-teman menjadi orang sombong gitu, enggak, ya. Tetapi mungkin kita juga punya sikap hati sebagai orang yang sudah hidupnya baik, rajin doa, aktif di gereja, nyumbang orang miskin. Lalu kita seperti melakukan perhitungan dengan Tuhan, bahwa dengan aku melakukan ini dan itu yang baik-baik itu, maka aku udah pantas untuk masuk dalam kehidupan abadi. Satu hal yang harus kita catat sebetulnya adalah pantas atau tidaknya kita masuk dalam kehidupan abadi itu benar-benar adalah belas kasih Tuhan. Bukan pertama-tama perhitungan dengan Tuhan tentang apa yang kita lakukan. Maka saya kira Injil hari ini mempertegas bahwa di hadapan Tuhan kita nggak bisa sombong dengan apa yang kita punya, apa yang kita lakukan di dunia ini. Orang Farisi dan ahli Taurat itu merasa hidupnya lebih benar daripada pemungut cukai. Ya. Mungkin sama dengan kita. Kita bisa jadi di kehidupan ini kita merasa sudah lebih benar daripada orang-orang yang mungkin nggak rajin ke gereja seperti Anda. Mungkin nggak rajin doa rosario tiap bulan Oktober doang. Bulan-bulan lainnya apakah kita rajin doa? Lalu nggak seperti kita yang mungkin aktif jadi pengurus gereja, ketua lingkungan, seksi, DPH, prodiakon, katekis. Ya. Mungkin kita punya sikap juga yang pada ujung-ujungnya kita merendahkan orang lain. Maka saya kira hari ini bacaan-bacaan kitab suci mempertegas bahwa di hadapan Tuhan yang penuh belas kasih itu kita nggak bisa sombong, tetapi kita harus merendahkan hati kita. Jelek-jelek gini
saya pernah makan dengan orang paling kaya se-Indonesia. Ya, kebetulan waktu itu saya lagi ada acara apa ya di Singapura ya. Terus pergi diajak makan. Romo, mari kita makan di tempat favorit saya. Wah, saya pikir mau makan dengan orang paling kaya se-Indonesia, itu restorannya akan restoran yang begitu megah, begitu hebat. Ternyata saya diajak makan ke sebuah warung kecil, chicken rice di Singapura. Langsung saya kecewa gitu. Aduh, ini sih gue juga kuat makan chicken rice di sini. Nggak perlu makan sama orang paling kaya se-Indonesia. Tapi dari situ saya belajar sebenarnya dari Bapak itu, ya, bahwa ternyata kalaupun kita kaya, kalaupun kita punya uang, kita hebat, ya, kita nggak perlu mempertontonkan kehebatan-kehebatan kita itu dengan cara-cara ya yang glamor, yang mewah dan sebagainya. Makin kita berada di titik tertinggi, kita sebetulnya dituntut untuk semakin rendah hati, ya, semakin punya kerendahan hati. Dan saya kira ini yang harus kita pelajari terus. Berdoa di hadapan Tuhan itu seperti orang yang berada di belakang lalu mengatakan aku tidak pantas. Dan harus mengakui kedosaannya, kesalahannya. Kalau Anda tonton televisi beberapa hari ini, kita itu kan nonton sidang di pengadilan, ya. Ada yang setelah digugat oleh jaksa penuntut umum, apakah Anda mengerti tentang dakwaan terhadap Anda? Saya tidak mengerti, saya tidak mengerti. Ada yang langsung mengajukan eksepsi, nota keberatan, mengeluarkan dalil ini, dalil ini, dalil ini. Kesimpulannya adalah saya minta dibebaskan. Anda harusnya tahu kalau nonton TV, ya. Lalu yang menarik adalah yang muda, satu anak muda, terdakwa yang muda. Dia tidak mengajukan eksepsi, sama tuntutannya karena dor, ya. Tapi dia tidak mengajukan eksepsi keberatan. Malah dia mengatakan apa? Saya ingin meminta maaf atas semua kesalahan saya terhadap Joshua, terhadap keluarga dan seterusnya. Dia memohon maaf. Ya, saya hanyalah anggota, istilah dia. Maka dari situ kok saya merasa ya dalam hidup ini kita tuh akan punya dua sikap ketika kita punya salah dan punya dosa. Kita akan mencoba berkelit supaya nggak kelihatan dosa kita. Supaya kita kelihatan tetap seperti orang benar, berkelit-kelit, ya. Dan mungkin malah nyalain orang, ya. Sibuk nyalain orang dan tidak mau ngaku kesalahan dan dosa kita. Tetapi mungkin yang dikehendaki oleh Tuhan adalah walaupun kita jatuh ke dalam dosa, walaupun kita mungkin melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita berani merendahkan diri dan berkata, aku memang berdosa dan aku mohon ampun, aku minta maaf. Ini yang kadang-kala berat dikatakan oleh manusia, ya. Kita pengennya itu kelihatan orang benar, orang sukses, orang yang kedudukannya tinggi, jabatannya hebat. Kita cenderung begitu. Karena memang seperti yang sering saya katakan, dunia ini mengajarkan kita gerakan naik, ya. Dunia ini mengajarkan kita gerakan naik. Kita tidak mau untuk masuk dalam proses gerakan turun, direndahkan, ya. Lalu dianggap kita ini orang yang berdosa, orang yang bersalah. Kita cenderung hati ini nggak mau. Maunya kita itu dihormati, dianggap kita yang berhasil, dianggap kita yang sukses, dianggap kita yang berjasa. Maka saya kira pelajaran dari bacaan-bacaan kitab suci hari ini, beranilah kita merendahkan, bukan sekedar merendahkan hati, tapi mungkin harus merendahkan diri. Harus merendahkan diri. Sehingga kita sungguh-sungguh diterima oleh Tuhan pada akhirnya dalam kehidupan abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita bangkit.